يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحنا وأرواحنا له الفداء. إخوان أخوات, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا الليلة الشريف ليلة النصف شعبان وليلة الميلاد إمام زماننا صاحب العصر والزمان أجر الله فرجه الشريف. Semoga Allah senantiasa membahagiakan seluruh kehidupan kita, seluruh hati kita dihidupkan atas berkah menyambut kelahiran dari Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif. Nah, alhamdulillah beberapa rangkaian amalan sudah kita lewati yang sebenarnya banyak sekali. Tadi Habib Muhammad Al-Idrus kita agak sedikit loncat-loncat karena memang takut mungkin mengganggu waktu istirahat, karena memang malam ini adalah malam yang tidak biasa, malam yang bisa kita temukan mungkin satu kali dalam satu tahun. Nisfu Sya'ban adalah malam yang juga malam yang paling mulia setelah Lailatul Qadar. InsyaAllah nanti Al-Fakir akan sebutkan dua kemuliaan di malam ini, bagaimana Allah turunkan Nisfu Sya'ban beserta dengan kelahiran Imamul Hujjah Sahibul Asri wa Zaman. Dan kenapa julukan Sahibul Asri wa Zaman satu-satunya julukan yang melekat kepada Imam Muhammad Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ad-Dukhan kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Kenapa salah satu yang disebutkan oleh para ahlul bait a'immatul ma'sumin nisfu Sya'ban adalah a'zamul lailah ba'da lailatul qadar? Karena juga dalam banyak riwayat ahlul bait malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran dalam satu ayat yang paling kita sering baca, dan satu ayat inilah yang kemudian perintah kita untuk bersolawat. Perintah Sya'ban adalah menjadi syahrul Rasulillah. Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad turun pada malam ini, pada nisfu Sya'ban. Itulah kenapa akhirnya Sya'ban dinamakan syahru Rasulillah. Ar-Rajab syahri, kata Allah. Wa Sya'ban
syahru rasuli, syahru Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati, umatnya Rasulullah. Sering kita lewati tahun demi tahun mengenai makna nisfu Sya'ban, fiha yufraku kullu amrin hakim, makna di mana kita pada malam ini ternyata tidak hanya Lailatul Qadar, tapi 3 hal yang paling utama di malam ini, yakni masalah ampunan, masalah rezeki dan ajal ditentukan pada malam ini. Berbeda dengan Lailatul Qadar, itu adalah satu malam yang ada 3 malam di dalamnya, ada 19, 21, 23 bertepatan dengan syahadah wasi Rasulullah Imam Ali bin Abi Thalib, dan 3-tiganya mulia, 3-tiganya di sisi Allah khairun min alfi syahr. Itu dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat adalah metafor, adalah satu perumpamaan. Sebenarnya khairun lebih dibanding 1000. Kalau kita lihat 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Nanti akan kita bahas kenapa Allah memberikan banyak sekali puluhan tahun hanya dalam beberapa malam. Hanya dalam malam-malam nisfu Rajab, nisfu Sya'ban, dan Lailatul Qadar ini malam-malam di dalam bulan haram, isinya bonus yang berlipat-lipat. Nah, setelah kita tadi membaca banyak sekali amalan, ada Yasin kita yang pertama minta maghfirah, Yasin kita yang kedua minta rezeki, minta afiah, Yasin kita yang ketiga adalah minta husnul khatimah, kita minta dipanjangkan umur. Nanti kita akan membahas tentang sahibul asri waz zaman, ada kaitannya dengan usia dan umur. Kemarin yang hadir di dalam kajian minggu lalu sudah sedikit Al-Fakir sampaikan apa perbedaan usia dan umur, bagaimana asr waz zaman itu berbeda, maknanya berbeda. Kalau kita melihat julukan yang dimiliki oleh Imamul Hujjah tidak pernah disematkan oleh makhluk manapun di muka bumi ini. Dan itu salah satu hal yang menarik, dibanding tidak kurang dari 160 laqab atau julukan dari Imamul Hujjah. Jadi yang antum lihat di belakang Al-Fakir ada julukan Al-Qaim, Al-Maw'ud, Al-Mahdi, Al-Hujjah, itu masih kurang. Dan ada tidak kurang julukan dari Imamul Hujjah itu 160 julukan, laqab yang dimiliki oleh beliau. Belum lagi kita punya lintas saudara, lintas agama yang juga membutuhkan urgensi di dalam kehidupan manusia ini. Perlu adanya Mesias, perlu adanya manusia paripurna di akhir zaman untuk mengaktualisasikan apa yang dimaksud sebagai al-adalah atau al-ma'ad di dalam usuluddinnya 3 agama Abrahamik atau agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Kita akan bahas nanti di dalam pembahasan sahibul asri wa zaman, sosok figur dari Imamul Hujjah yang sosoknya bahkan sampai sekarang madrasah Mahdawiyah tidak pernah selesai dalam membahas julukan-julukan beliau. Di dalam julukan Al-Mahdi misalnya akan terus mendapatkan konsep-konsep baru, ayat-ayat yang kemudian mendapatkan tafsiran, mendapatkan masuk dari pengertian dari hadis, ditemukan dari satu riwayat lain, dan yang lainnya tidak pernah habis dan tidak pernah selesai pembahasan mengenai Mahdawiyah, Mahdiisme, Mesias. Itu tidak pernah ada ujung akhir kelas ini selesai, Anda tamat dapat ijazah Mahdawiyah, belum pernah ada. Karena sahibul asri wa zaman memiliki umur yang panjang. Nanti akan kita bahas usia dan umur. Nah,
Kemudian apa istimewanya bulan Sya'ban? Seharusnya kita sudah mengenal karena ini sudah masuk di 15 Sya'ban. Sedikit Al-Fakir ulang, makna Sya'ban tidak seperti Rajab, artinya sungai yang terbuat dari susu, sungai yang nanti ada di surga namanya sungai Rajab. Sya'ban adalah salah satu ranting dari pohon yang ditumbuhkan atas dasar siraman-siraman sholawat. Pohon itu namanya pohon tuba. Dan pohon ini senantiasa memberikan sya'ab atau ranting-ranting barang siapa yang sering berpuasa dan yang sering mengucapkan shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad di bulan ini. Karena bulan ini turunnya perintah sholawat, dan yang tadi akhina Habib Muhammad sudah membacakan sholawat yang pertama kali diturunkan, dan sholawat itulah yang memiliki arti yang majmuk, arti yang paripurna. Arti utama dari setiap sholawat yaitu sholawat Sya'baniyah. Al-Fakir sudah pernah kirimkan di grup At-Tadhir, silahkan antum lihat. Sholawat dan syajaratin nubuwah wa mawdi'ar risalah itu sampai pada 6 nuqtah titik pentingnya kita bersolawat. Untuk apa kita bersolawat? Jangan-jangan solawat kita hanya sekedar lisan, yang itu pun adalah amalan-amalan yang tidak akan pernah putus, tetap ditulis oleh Allah. Tapi alangkah baiknya kita mengevaluasi setiap tahun kita, bahwa kita tidak hanya mengucapkan solawat secara lantang, tapi solawat yang juga masuk ke dalam hati sanubari kita. Nah, ketika kita mengetahui ternyata di bulan Sya'ban juga adalah tumbuhnya pohon tuba di dalamnya, di atas pohonnya kemudian ada ranting-ranting Sya'ban, begitu juga pohon zaqqum yang juga bibitnya ada di Jahannam. Dan syu'ub, barang siapa yang melanggar hal-hal, yang melakukan hal yang haram di bulan Sya'ban ini, juga akan mendapatkan Sya'ban yang negatif, ditarik dia ke Jahannam, kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Jadi Sya'ban adalah pohon yang kemudian kita bisa lihat, kita mengaca introspeksi pada diri kita. Apakah dari Sya'ban ke Sya'ban, Sya'ban yang mana yang kita ikuti? Sya'ban dari pohon tuba atau Sya'ban dari pohon zaqqum? Fana'udzubillah. Ikhwan akhwat, perlu kita fahami betul, bulan Sya'ban bukanlah bulan sembarangan yang kita bisa hidupi seperti bulan-bulan selain dari 11 bulan lainnya. Di dalam bulan Sya'ban, bulan ini adalah bulannya Rasulullah, dan dinamakan juga bulan A'immah Rasulullah, dan juga dinamakan bulannya kesatria-kesatria Karbala. Kalau kita melihat miladnya Sayyidah Zainab di tanggal 1, tanggal 3 ada miladnya Al-Imam Al-Husain Sayyidi Syuhada, di tanggal 4 ada miladnya Abu Fadl Abbas, di tanggal 5 ada miladnya Qasim ibn Hasan Al-Mujtaba, di tanggal 11 ada miladnya Ali Al-Akbar, dan begitu juga di dalam puncaknya 15 Sya'ban adalah miladnya Imam Mahdi. Seluruhnya, semua yang disampaikan, yang ingin disampaikan di dalam bulan Sya'ban oleh Rasulullah adalah perjuangan mengenai manusia-manusia ini. Tidak pernah Rasulullah putus ketika di dalam bulan Sya'ban, apalagi dalam kelahiran putranya, cucunya yang paling dicintainya, selalu Al-Husain diajak ke atas mimbarnya, ditunjukkan, saksikan semua sahabatku, saudaraku, Husainun minni wa ana min Husain. Itu tidak pernah absen Rasulullah setiap hari menyampaikan di bulan Sya'ban, karena bulannya Imam Al-Husain. Jangan pernah ada yang ganggu otak-atik cucuku ini, karena ana min Husain. Tidak hanya Husain minni, tapi ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husain. Turun semua yang diucapkan oleh Rasul adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan oleh Rasul
adalah wahyu, dan wahyu yang saat itu turun adalah Husainun minni wa ana min Husain, termasuk wahyu, dan banyak dari umat muslimin yang melanggar pada 61 Hijriah 10 Muharram. Lihatlah kalian, jagalah kalian cucuku ini, mukanya sama seperti aku, sorbannya akan kuberikan, jangan diganggu, jangan diotak-atik, ini saya punya cucu. Sudah diwanti-wanti, sudah diberikan banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak pernah Rasulullah keluar dari mulutnya kecuali wahyu. Artinya semua itu berdasarkan dari Allah. Dan di bulan inilah yang kemudian dijadikan Sya'ban menjadi bulan yang istimewa, karena bulannya a'immah, bulan-bulan kesatria, para Sri Kandi Karbala dan kesatria Karbala lahir di bulan Sya'ban. Untuk kita bisa lihat puncaknya dari semua milad adalah di malam nisfu Sya'ban. Ditetapkan malam ini tidak hanya menjadi malam yang lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Kalau tadi kita melihat, kita mendengar sedikit tentang Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, 83 tahun, tapi Sya'ban tidak kurang dari 60 tahun beribadah. Barang siapa yang beribadah pada malam ini, disebutkan ini malaikat sedang sibuk-sibuknya, mereka naik turun ke langit dan ke bumi mencatat masih layak gak diberikan waktu sampai Ramadan, masih layak gak diberikan Sya'ban bonus-bonus lainnya, masih layak gak diluaskan rezeki, apakah dia bakhil ketika diberikan rezeki tidak mau memberikan rezekinya kepada yang lain, atau layak atau tidak dari dosa-dosa yang telah dilaluinya mendapatkan maghfirah. Saat ini dianjurkan sekali untuk kita ihya'ul lail, untuk kita terus merenungi dosa-dosa dan juga istighfar, sholawat yang tidak boleh putus, sehingga pada puncaknya sampai nanti sahur pun ada amalan-amalan nisfu Sya'ban, dan kita dianjurkan sekali, sangat mustahab untuk berpuasa di 15 Sya'ban. InsyaAllah Allah berikan kita kesehatan, rezeki, semua amalan kita makbul, apapun yang kita inginkan tercapai, panjang umur fi taatillah, sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk kita semuanya besok sebisa mungkin berpuasa, hadiah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk kita, ini puasa niatkan, kata Imam Ja'far Shadiq, bukan untuk maghfirah Anda, bukan untuk Anda minta lepas dari api neraka dan menginginkan surga, tapi mutlak karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok, tidak ada yang lain. Ini malam yang mulia kita hadiahkan kepada Rasul, dan besok sekuat mungkin kita, sebisa mungkin kita berpuasa, niatnya hadiah dari Rasul. Anda bayangkan kalau kita kasih hadiah kepada orang yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai beliau sebenarnya. Jangan kemudian, nanti saya dapat apa? Nah, ini ibadahnya pedagang, ibadahnya budak, ibadahnya pedagang, yang mungkin selama puluhan tahun kita menghamba kepada Allah tidak lepas dari predikat-predikat ini. Predikatnya hamba budak, predikat yang takut atas api neraka karena mengetahui ternyata di agama ini isinya larangan-larangan dan siksa-siksa sehingga takut oleh api neraka, melakukanlah dia ibadah. Itu pun tidak mengapa, kata Imam Ja'far Shadiq. Level yang selanjutnya ibadah berdagang, karena kita kepengen surga bergain, win-win solution. Saya juga sehat, Anda juga kasih saya surga. Ini yang tidak lepas dari sifat-sifat manusiawi, terima kasih. Jadi tidak pernah yang namanya kita itu melihat hubungan secara horizontal, ini harus mendapatkan antara hablun minan nas ini terima kasih atau transaksional belaka. Tapi latihlah di malam ini kita beribadah karena cinta. Ibadah kita karena semata-mata
ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan hadiah yang terbesar atas Rasulullah mengajarkan kepada kita, mendidik seluruhnya kita dibawa dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang. Insyaallah kita diberikan terus menerus maghfirah, rezeki, dan juga umur yang panjang. Ini yang kemudian kita masuk di dalam pembahasan sahibul asri wal zaman. Di dalam kelahiran beliau Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif 255 Hijriah 15 Sya'ban, kalau dihitung Masehinya 896 Masehi. Jadi ini ikhwan akhwat bukan satu hal yang utopis. 896 Masehi, Indonesia Sriwijaya kita masih dipimpin oleh Raja Medang saat itu. Borobudur sudah 100 tahun kurang lebih. Imam Mahdi lahir di dunia ini 255 Hijriah 896 Masehi. Mulai beliau gaib sughra itu di usia 5 tahun setelah beliau mendapatkan keimamahan yang juga didapatkan dari ayahnya Imam Hasan Al-Askari di umur 5 tahun. Bingung sahabat-sahabat saat itu, kebingungan. Ini masih 5 tahun, masih kecil. Sebutkanlah Nabi Yahya alaihissalam. Bahkan ada yang lebih kecil, yaitu Nabi Isa alaihissalam sudah bersyahadat, juga sudah menerima kenabian ketika digendong oleh ibunya Sayyidah Maryam. Bukanlah satu hal yang mengagetkan untuk mereka ini, manusia-manusia suci ini, mendapatkan keimamahan di usia yang sangat belia. Begitu juga kakeknya Imam Muhammad Al-Hadi, Imam Muhammad Al-Jawad, mendapatkan keimamahan 8 tahun. Imam Ali Al-Hadi dalam riwayat 10 tahun. Imam Jawad pun meninggalnya 25 tahun. Jadi kita akan mendapatkan satu fenomena kehidupan yang menurut kita mungkin 100 tahun itu terlalu pendek dan 10 tahun itu terlalu panjang. Apa maknanya nanti akan kita bahas betul-betul tentang sahibul asri wal zaman. Di antara 160 laqab, 160 julukan dari Imam Mahdi, ada Al-Maw'ud, ada Al-Mahdi, ada Al-Hadi, ada semua julukan-julukan imam, semua julukan-julukan Nabi masuk di dalam Imam Mahdi. Belum lagi kalau kita masuk ke kajian Jawa, ada Gatot Koco, ada Ratu Adil, Satria Piningit, itu name it. Ada berapa ratusan sekali julukan yang disebutkan oleh satu sosok, yang sosok ini disebutkan di dalam Sunan Turmudi. Ini Al-Fakir sedikit membawa hadis dari ikhwan kita ahlu sunnah, di mana hadis inilah yang menjadi titik berat di antara semua logika-logika urgensi kemahdian, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi mendapatkan pertanyaan dari sahabatnya, sampai kapan ahlu baitmu ini? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Tegas Rasulullah menjawab, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaum." Kalau akhirnya dunia nanti itu sudah nggak ada lagi sisanya kecuali satu hari, besok kita mau kiamat, kata Rasulullah. La tawwallallah, kata Allah. Allah akan memanjangkan umur dunia ini hatta yab'atha rajulan minni au min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adla kama mul'ad dhulman wa jawra. Di dalam Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ini kemudian diisyarahkan menjadi satu perdebatan yang panjang. Bagaimana ada di akhir zaman satu sosok ahlul baitnya Rasulullah
yang bisa diimani bersama. Ikhwan akhwat, siapa dari kita yang tidak pernah terkena dari hal yang haram? Dan menjadi pemimpin maksum, menjadi pemimpin yang tidak hanya mendapatkan mandat untuk dalam 1 negara, 2 negara, 100 negara. Tidak, seluruh nanti dunia ini akan dipimpin oleh 1 orang, yang orang ini justru memiliki kemampuan. Tidak boleh ada celah, tidak ada sistem pemerintahan yang akan sama seperti beliau. Tidak boleh ada tersentuh dari dia hal-hal yang salah, hal-hal yang najis. Itulah mengapa di dalam Ahlul Bait disebutkan tidak mungkin ada satu Ahlul Bait dari rahim yang suci saat akhir zaman nanti. Kita nanti melihat dulman mau jauh, akan banyak nanti keduliman-kedaliman terjadi, tapi rahim mana yang cocok, yang mulia untuk maksum sekelas Imamul Mahdi. Ini sudah satu logika, satu perdebatan yang kemudian ditepis oleh para pengkaji-pengkaji ajaran mesianik. Jadi banyak sekali dari riwayat-riwayat yang kemudian turunlah Dajjal, turunlah kajian-kajian akhir zaman ini, banyak sekali hadis-hadis yang dipelintir dalam kepentingan-kepentingan. Pada contohnya Abbasiyah, pada puncaknya ketika ada Harun al-Fasik, bukan Harun al-Rasyid, Harun al-Fasik kemudian menciptakan jutaan-jutaan hadis palsu mengenai hadis-hadis tentang akhir zaman. Itu hanya untuk kepentingan-kepentingan politik, bisnis belaka. Sehingga teks nas yang mutawatir, yang ada, yang jelas hanya dimiliki oleh manhaj Ahlul Bait. Jadi tidak boleh kita menganggap Ahlul Bait ini madhab, karena madhab dikeluarkan oleh orang-orang ajaran-ajaran yang ada di bawahnya. Imam Syafi'i adalah salah satu pencetus Syafi'isme, tapi Syafi'ism adalah satu madhab yang kemudian dipercayai. Tapi Ahlul Bait manhaj, hadisnya, ayat-ayatnya semuanya turun dari lisan-lisan yang suci. Imam Khomeini misalnya, beliau tidak akan menjadi sosok Imamul Khomeini qaddisa sirruh apabila tidak bisa meriwayatkan hadis. Jadi Imam Khomeini nasabnya tidak putus sama sekali dan berhak untuk meriwayatkan hadis. Itulah yang kemudian disegani dan diagungi oleh seluruh umat manusia modern di saat masanya revolusi Islam Iran. Kemudian ketika ditanya, apa madhabmu ya Khomeini, engkau ini Islam, apa madhab? Jawab, aku faqat mencintai Ahlul Bait. Aku bukan Syiah. Ini satu hal yang kemudian menurunkan ego, menurunkan perendahan diri yang luar biasa. Lalu Imam Khomeini merendahkan dirinya sampai pada titik itu, mengeluarkan buku-buku yang banyak, mendobrak semua pikiran-pikiran dinasti, pikiran-pikiran yang tidak merdeka, membuat efek domino kepada semua negara-negara, tidak di barat, tidak di timur saat itu, tidak mengaku dirinya Syiah. Bukan bohong, tidak takiyah juga. Tapi apa yang dimiliki oleh Imam Khomeini sampai kepada satu titik ma'rifat untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Tidak hanya kita mengaku-ngaku, tapi kita cukup mencintai. Dan kita, bandingan kita mencintai Ahlul Baitnya kita dengan mencintai Ahlul Bait versi Imam Khomeini pasti sangat berbeda. Dalil pertama, tidak mungkin Ahlu Baiti Rasulillah baru dilahirkan nanti lagi di akhir zaman. Siapa rahim siapa? Ayahnya ini siapa? Ibunya dia siapa? Kok bisa-bisanya menjadi manusia yang bisa diikuti oleh seluruh manusia di akhir zaman nanti? Jadi logika yang sebenarnya sudah tidak bisa kita dapatkan, dan ini kemudian dijelaskan di dalam ayat-ayat, tidak kurang dari 72 ayat di Al-Quran yang menyebutkan tentang Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif.
Nah, sebelum kita membahas inti dari pembahasan Sahibul Asri wa Zaman, ibunya Imam Mahdi, Sayyidah Nargis. Tadi kita sudah membahas ayahnya, dari jalur ayahnya kemaksuman itu dimiliki dari 12 jajaran 12 yang suci sampai kepada kakeknya Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu jalur ibunya adalah Sayyidah Nargis, yang kalau kita sambungkan kepada putri dari Nabi Syam'un. Jadi Syam'un di dalam cerita yang mungkin kita pernah dapatkan adalah Kaisar Roma, kemudian melahirkan Roma dan mukafirin, semuanya tidak. Ajaran dari yang diikuti oleh Nargis atau mulaqabnya dinamakan Maryam binti Zaid al-Alawi, atau nama yang ketiga adalah Syukail, adalah putri, turunan dari putri Nabi Syam'un yang lahir di Gaza, yang lahir di Palestina, dan juga merupakan bangsa dari Bani Israel. Artinya apa? Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif akan menegakkan Bismillahirrahmanirrahim, akan menegakkan universalitas dunia. Semua suku-suku yang mengaku dirinya dekat dengan Nabi, yang mengaku dirinya yang paling suci, yang mengaku dirinya ini bisa kultus dibanding dirinya, semuanya dimentahkan langsung oleh Imam Mahdi. Aku yang paling dekat dengan Muhammad, aku yang paling dekat dengan Isa, aku yang paling dekat dengan Musa, aku yang paling dekat dengan Adam di antara semua kalian seantero manusia sejagat ini. Itu khutbah pertama Imam Mahdi ketika mulai hadir. Dalam riwayat tanggalnya 9 Muharram, harinya Jumat, tahunnya wallahu a'lam. Hari itu Imam Mahdi akan mendeklarasikan, kemudian menjelaskan apa makna yang ada di dalam Ka'bah. Pertama kali setelah khutbah dijelaskan tidak ada yang layak, sosoknya tidak Arab, tidak kemudian dari Bani Israel, tidak kita bilang dari ras satu, dari ras Afrika, dari ras Arab, dari ras Eropa, semuanya masuk ke dalam satu figur sempurna dari sosok Sahibul Asri wa Zaman, sehingga beliau layak untuk mengucapkan itu, aku adalah sosok figur yang kalian nanti semuanya, dan aku yang paling dekat di antara semua cucu-cucu para nabi, dan kakek-kakek kalian lebih dekat denganku dibanding kalian semua ini. Dan kemudian Imam Mahdi menjelaskan, kalau tadi kita lihat ini luar biasa desainnya yang membuat ini, kita perlu kasih hadiah insyaallah. Desain bannernya luar biasa karena Imam Mahdi harus turun di Ka'bah, tidak mungkin turun di tempat-tempat lain. Jadi ada nanti turunnya katanya di gunung, turunnya di mana, tidak mungkin Imam Mahdi ada di mana-mana kecuali turun di Ka'bah, menjelaskan 3 tiang utama yang ada di dalam Ka'bah. 3 tiang yang tidak menyangga bangunan Ka'bah. Kita tahu Ka'bah ada 4 bagian, tapi ada 3 tiang di dalamnya. Yang tiang ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang tiang ini adalah Tauhidullah, Nubuwah, dan Al-Ma'ad, Usuluddin. Di antara 3 agama Abrahamik memiliki nubuat yang sama. Mereka, Musa alaihissalam memiliki 12 kohen, Isa alaihissalam memiliki 12 santo, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memiliki 12 min ahli baiti. Itu adalah hal yang mutlak yang diucapkan dari 3 agama Abraham. Apa maksud dari 3 tiang tadi? Bismillahirrahmanirrahim juga memiliki artian Bismillah atau tiang yang pertama, tauhid yang pertama adalah seluruh akar penciptaan di dunia ini dimulai dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.
Yang pertama kali diciptakan di antara semua ini, awwalu makhlukin barza fil alam wa nur Muhammad. Yang kemudian dimasukkan ke dalam setiap sulbi-sulbi kepada para nabi terdahulu, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai kepada Muhammad. Nabi Muhammad kemudian ditunjuk menjadi nabi yang namanya juga Muhammad, dari cahaya Muhammad, identitasnya Muhammad, dan dia merupakan personnya Muhammad, Muhammad ibn Abdullah alaihi wassalam. Dan ketika sudah kita ketahui awwaluhum Muhammad, dunia ini dimulai semuanya dengan Muhammad, dengan cahayanya Muhammad. Wa awsatuhu Muhammad wa akhiruhu sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Nuktah akhir dari perjalanan Khatamul Anbiya wal Mursalin, diselesaikan semua tugas-tugasnya, diselesaikan seluruh qada dari yang terbunuh di Karbala, dari Sayfu Muhammad Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Urgensi bahwa setiap manusia harus memiliki akhir zaman, dan akhir zaman dipimpin oleh manusia yang maksum, adalah mutlak. Nubuat-nubuat dari setiap para nabi pasti akan ada, dan ini adalah satu hal yang juga dicantumkan 72 kali di dalam Al-Quran. Sudah kita bahas tadi hadis tentang Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Izinkan Al-Fakir sedikit membahas mengenai sosok figur Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif di dalam Al-Quran. Sebenarnya untuk kita bisa membahas kajian Nisfu Sya'ban dan Imam Mahdi ini tidak cukup kita punya waktu setengah jam, tapi insya Allah Al-Fakir akan sedikit sampaikan inti dari setiap 72 ayat ini. Dan 72 ini Al-Fakir akan ambil 6 hal yang kita sering baca, 6 hal yang mungkin kita tidak pernah tahu ternyata tafsirnya adalah sahibul asri wa zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya 105. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikr anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Al-Anbiya 105. Warada an Abi Ja'far Al-Baqir alaihi salam qala yaqsudu min ibadiyas salihun hum ashabul imamul mahdi fi akhir zaman. Yang ada di dalam ayat Al-Anbiya 105 bahwa nanti sudah kita sampaikan di Zabur, akhir zaman nanti yarithuha ibadiyas salihun, akan diwarisi oleh orang-orang soleh, adalah orang-orang ashab Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Langsung dari lisan suci Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil 'ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithun. Al-Qasas ayat 5. Fi riwayah anna al-Imam Ali bin Abi Thalib hum alu Muhammad yab'athullah mahdihim ba'da juhduhum faya'izzahum wa yadhillu aduwwahum. Yang disebutkan di dalam ayat ini, yang disebutkan naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, dan mereka yang nanti mendapatkan keutamaan yang paling utama adalah hum alu Muhammad, kata Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang ayat ini. Yab'athullah mahdihim, Allah akan mengutus petunjuk-petunjuk dari keluarganya Ali Muhammad, dan Allah akan memberikan perjuangan-perjuangan jihad-jihad yang banyak dari keluarga Ali Muhammad. Faya'izzihim, dan Allah meningkatkan derajat seluruh keluarga Muhammad wa Ali Muhammad. Wa yadhullu aduwwahu. Ini satu janji bahwa seluruh musuh-musuhnya Ali Muhammad akan habis.
Itulah merujuk kepada sahibul asri wal zaman. Ayat yang selanjutnya surat An-Nur 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Qala Tusi ketika disebutkan tentang surat Nur, naqala an ahli al-bait alaihi salam anna al-ayat tatahaddath an mahdi ali Muhammad. Di dalam surat Nur Allah mengatakan janji Allah, wa'adallah alladhina amanu minkum wa amilus salihat, barang siapa yang melakukan kebaikan, amilus salihat, la yastakhlifannahum fil ard, akan kita bantu dia dengan pemimpin di muka bumi. Nah, kalau kita bahas 72 ayat sampai subuh, sebenarnya adalah anjuran. Kalau kita masuk di kajian-kajian di Najaf, tidak berhenti mereka malam ini, malam istighfar, malam bersolawat, selesai satu tausiah, ada tausiah lain, ada kita kemudian madah, ada qasidah. Tapi insya Allah di negeri yang 2000 km tidak jauh dari Najaf, dari kota-kota suci, dari pusat kelahiran Sar man ra'a. Jadi Samara kalau kita lihat di teks Mafatihul Jinan gak ketemu, ketemunya Sarrul man ra'a. Kebahagiaan barang siapa yang melihat. Kota itu dulu sangat indah. Samara itu dulu adalah kota yang paling subur di negara Irak. Tapi karena memang ada Daesh, ada saat itu ISIS, dan kemudian dihancurkan untuk mereka tidak lagi menziarahi pusara-pusara dari Imam Ali Al-Hadi Askariyain, Imam Hasan Askari, Ummu Hakimah, Sayyidah Nargis, dan juga Sardab, tempat terakhirnya Imam Mahdi terlihat di muka bumi ini itu masih diabadikan sampai sekarang. Insya Allah Allah berikan kita rezeki untuk terus setiap tahun berziarah ke sana, minimal 1 kali seumur hidup adalah haknya para imam untuk kita laksanakan. Ayat yang selanjutnya Al-Mudaththir 9 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Surat Al-Mudaththir ayat 9 sampai 10. Ruwiya anil Imam Shadiq bahwa ayat ini adalah ayat tentang nanti akhir zaman. Annal ayat tashiru ila dhuhuril imam zaman wa qiyamih. Barang siapa dzalika yauma idzin yaumun asir, hari itu adalah hari yang sangat pedih dan susah. Alal kafirina ghairu yasir. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir yang kemudian membantu seluruh mereka yang ingin menenggelamkan semua ayat-ayat Al-Quran. Untuk orang-orang kafir hari itu, percayalah kata Imam Shadiq, ghairu yasir, gak ada sama sekali kegampangan di dalam hari-hari itu. 34 surat Al-Ma'arij ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Yaqulu al-Imam Baqir alaihi salam anna tafsir al-ayat anna al-maqsud min al-yaumul maw'ud yaumud dhuhurul imamul qa'im wa khurujih. Ini juga merupakan salah satu ayatnya Imam Mahdi. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ketika kita melihat orang-orang yang khusyuk, ketika mulai orang-orang bangkit melawan ketertindasan dan kezaliman, ketahuilah dzalika yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di dalam suratul Qaf ayat 41 42. Ketika ini juga kemudian disebutkan oleh Sayyidah Zainab berulang kali ketika beliau dicerca oleh Yazid alaihi la'nah setelah peristiwa Asyura 11 Muharram 12 Muharram. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika Sayyidah Zainab dicerca, dizalimi, dijawab oleh Sayyidah Zainab, ya Yazid. Disebutkan ayat Quran, wastami' yauma yunadil munadi
min makanin qarib yauma yasma'una sayhata bil haqq kadzalika yaumul khuruj. Warada anna al-imam as-sadiq sayhatu al-qa'im min as-sama' wa yaumul khuruj hiya raj'ah. Ketahuilah bahwa Yazid wastami' yauma yunadil munadi, ketika semua orang sudah menyanggupi panggilan-panggilan labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, mulai merata ke seluruh seantero dunia, maka itulah waktunya. Dzalika yaumul khuruj, hari di mana semua maksum, semua yang dinantikan di alam semesta ini akan dikeluarkan oleh Allah. Dan inilah konsep raj'ah yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi ajalallahu farujahu syarif. Nah, sebagai penutup, sedikit Al-Fakir jelaskan inti dari ucapan Al-Imam Hasan Askari ketika menggendong anaknya, ketika beliau akhirnya mendapatkan anak yang ditunggu-tunggu. Ubashiruka ya bunai, dilihat matanya oleh Imam Hasan Askari, ubashiruka ya bunai anta alladhi al-mahdi wa anta yusamma sahibu hadzal asri waz zaman wa anta al-maw'ud. Itu kata Imam Hasan Askari, artinya julukan yang pertama kali disematkan oleh manusia kecil yang ada di dalam pangkuan Imam Hasan Askari adalah anta sahibu hadzal zaman, anta sahibu hadzal asr, anta yusamma bil mahdi al maw'ud. Itu kata Imam Hasan Askari. Dan dari sinilah kemudian banyak para konsep Mahdawiyah, konsep Mahdiism kemudian menjelaskan tentang sahibul asri waz zaman. Tadi Al-Fakir sedikit singgung mengenai apa perbedaan usia dan umur. Ini yang kemudian kita akan bahas tentunya di malam nisfu Sya'ban ini. Apa amalan kok kita bisa sampai 60 tahun kita ibadah, padahal kita duduk-duduk aja biasa. Perbedaan antara usia dan umur ini jelas di dalam literasi bahasa Arab. Usia ini dari bahasa Arab artinya dari kata sinin atau dari sanah. Sinin itu literasi artinya gigi. Yang kalau forensik melihat ada jenazah di tengah jalan tanpa tuan, akan dilihat pertama kali dari giginya. Itu usia yang didapatkan oleh kita saat. Beda dengan umur dari juga bahasa Arab adalah urusan-urusan. Yufraku kullu amrin hakim, dari kata-kata urusan. Itulah kita minta tadi di dalam kita sebelum membaca surat Yasin, kita minta dipanjangkan umur, artinya bukan usia yang kita minta panjang. Karena kata Imam Ali Zainal Abidin, sungguh manusia ini kenapa? Mereka ini setiap harinya minta panjang aja usianya, bukan umurnya. Padahal setiap hari mereka berbuat baik dihisab, dan berbuat buruk disiksa. Yakin kita berbuat baik, kita langsung mendapatkan pahala. Bisa jadi karena riya, bisa jadi karena kita kurang ikhlas perbuatan baik kita yang walaupun baik tapi belum sampai kepada ibadah cinta kepada Muhammad, ya masih di levelnya baik, nanti masih dihisab. Tapi kalau berbuat buruk sudah pasti disiksa. Aku heran, kata Imam Ali Zainal Abidin, kenapa manusia ini mintanya panjang aja usianya, tapi tidak untuk panjang umur. Karena umurlah yang kemudian didapatkan oleh keistimewaan seluruh umatnya Nabi Muhammad saja. Tidak ada umat-umat Nabi terdahulu mendapatkan keistimewaan seperti Lailatul Qadar, nisfu Rajab, nisfu Sya'ban, tidak ada. Kalau kita ikhwan akhwat melakukan Lailatul Qadar 83 tahun, kalau memang 83 tahun dikali 10 tahun, umur kita sudah 830 tahun. Bersamaan dengan nisfu Sya'bannya 60 dikali 10 tahun, 600 tahun, sudah 1400 tahun umur kita. Untuk apa umur ini?
untuk bisa kita banggakan sebagai bekal kita nanti masuk di alam barzah, masuk di alam kubur. Ribuan tahun, ikhwan akhwat, dan banyak sekali yang kehabisan umurnya di sana. Kita melihat tadi contohnya Sayyidah Zahra alaihissalam, usianya 18 tahun tapi umurnya sampai sekarang tidak meninggal. Imam Husain, seluruh Ahlul Bait sampai sekarang mereka mencapai maqam syahid. Bahkan guru kita Ustaz Husain, Ustaz Ahmad Rusdi sampai sekarang namanya tergaung. Banyak sekali yang kita kira bahwa ulama kita, guru kita, saudara kita semuanya mati secara usia, tapi umur akan terus ada di dalam hati kita. Kajian-kajian Fatimiyah, kajian-kajian Husainiyah tidak akan pernah berhenti karena umurnya panjang. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah mati bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka sampai sekarang terus mendapatkan rezeki. Insya Allah kita diberikan umur yang panjang. Jangan minta usia. Kalau masih malam ini kita mintanya usia, kita ganti sebisa mungkin. Kita minta umur yang panjang, yang berkah fi taatillah. Tidak guna kita usia yang panjang tanpa umur yang banyak. Bisa jadi usia kita hanya 30 tahun, 40 tahun, tapi umur kita falnaudzubillah min dzalik dihitung Allah cuma 2 tahun. Buat apa di dunia? Bisa jadi yang umurnya masih belia tapi umurnya sudah, usianya masih belia tapi umurnya sudah panjang. Ini adalah perbedaan. Dan sahibul asri waz zaman disebutkan di dalam satu surat yang sering kita baca. Allah bersumpah atas nama sahibul asri waz zaman di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itulah kenapa sahibul asri waz zaman tidak akan pernah lekang oleh waktu. Usianya panjang, 1000 tahun dari 896 Masehi sampai 2024. Umurnya juga panjang. Sahibul asri wa zaman, beliaulah yang menjelaskan bagaimana orang masih bingung tentang khaif yataraqqab bi Musa alaihi salam. Imam Mahdi akan menjelaskan siapa mereka yang masih takut ketika beribadah bertemu dengan Musa. Imam Mahdi akan menjelaskan kenapa Yusuf alaihi salam dipenjara. Imam Mahdi akan menjelaskan apakah Isa itu mati atau diangkat ke langit. Dan Imam Mahdi akan menjelaskan mengangkat pedang Saifu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemana pedang Muhammad ketika melihat cucunya dibantai di Karbala? Seluruhnya akan dijelaskan oleh sahibul asri wa zaman. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibangkitkan bersama beliau, dimatikan bersama beliau puluhan kali, ratusan kali. Ya Allah, bangkitkanlah kami. Kita minta hidup seperti hidupnya Ahlul Bait dan meninggal seperti meninggalnya Ahlul Bait. Ikhwan akhwat, sembari kita berdoa di malam ini, mari bersama-sama kita membaca doaul faraj. Ana minta antum untuk menghadap kiblat, kita doa yang khusyuk di malam ini. Kita minta kepada sahibul asri wa zaman berdiri untuk kita benar-benar niatkan diri kita, bertekad, berbaiat kepada Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kita minta apa yang diminta oleh seluruh pecinta, seluruh sahabatnya Imam Husain di Karbala. Malam ini kita berniat, kita berbaiat kembali kepada Muhammad yang juga cucu dari Rasulullah, cucu dari Al-Husain. Ya lafaratil Husain, pembalas dari darah di Karbala. Kita membaca doa faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Azumal bala ilahi azumal bala
وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي أنكراس يا محمد يا علي يا علي يا محمد. Sekali lagi ya Muhammad ya Ali يا علي يا محمد. اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ودعاه وخيره ما ننال سعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة. واجعل أرزاقنا به مبسوطة وغمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي. اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. إنك على كل شيء قدير. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأجل فأجل. قبل الله ولكم جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.